Untuk pendalaman, yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Mulyadi. Bersiap-siap Pak Sudewo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Pak Profesor Danang yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, ada Pak Yongki juga ya, sekretaris, dan seluruh staf. Dan saya lihat di undangan ada beberapa pengusaha yang juga diundang untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa untuk yang melaksanakan. Semoga senantiasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Saya kira rapat hari ini saya nilai sebagai bagian dari upaya Komisi 5 menjalankan fungsi pengawasan, dan terus terang saya juga merasa tersengat dengan apa yang dilaporkan oleh KPK. Jadi saya kira boleh saya prolog bahwa pembangunan jalan tol yang begitu masif di seluruh Indonesia, saya menilai ini adalah proyek-proyek strategis yang seperti dianakmaskan di negeri ini 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing. Ya. Bahkan pada saat kesempatan kami berkunjung ke Sumatera Selatan, difasilitasi oleh Pak Gubernur, dihadirkan Bupati Wali Kota di sana. Ternyata Bupati Wali Kotanya bilang kami tidak bangga dengan kehadiran Trans Sumatera. Kenapa? Karena ternyata kehadiran tol Trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil-hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya. Intinya apa? Intinya saya kira pada saat KPK melakukan identifikasi penyelidikan dalam tanda petik barangkali, saya tidak tahu mekanisme itu adalah hal yang seharusnya menyengat kita semua. Dan mengingatkan kita semua bahwa kalau boleh ngomong kasar, jadi di beberapa titik ternyata pembangunan jalan tol itu sudah cacat sejak lahir. Dengan segala hormat, Prof. Ya. Ini roadmap-nya seperti apa? Ya. Ada delay project, ada cost of fund yang harus membengkak, ya. Kemudian ada masa konsesi yang dinego kembali dan seterusnya. Ya. Saya kira hal-hal seperti ini menjadi peringatan keras justru juga untuk kita sebagai anggota Komisi 5, supaya apa? Supaya rapat hari ini tidak rapat seremonial, rapat retorika seolah hanya menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak ada follow up bagaimana memperbaiki situasi seperti ini. Ya. Ini investasi yang menyedot anggaran begitu besar, padat modal. Ya. Saya apresiasi, saya masih ingat pada saat saya diberi kesempatan oleh fraksi untuk masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan. Statement yang paling mengiang-ngiang di telinga saya adalah statement dari Pak Dirjen Bina Marga. Beliau mengatakan pembangunan jalan tol itu menjadi backbone terhadap peningkatan produktivitas, proses distribusi dan seterusnya. Tapi saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus direview. Ya. Kami, mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini, bicara bukan dalam konteks pada saat kita ditugaskan. Tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kami kepada generasi yang akan datang. Bahwa proyek-proyek jalan tol itu harus menjadi solusi dan legacy. Bukan prasasti yang justru menjadi beban buat generasi yang akan datang. Ya. Proyek terlambat, biaya konstruksi bengkak, dan seterusnya itu kan harusnya menjadi catatan penting. Di mana proses perencanaan dari awal itu. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi sorotan. Terutama juga terkait benturan kepentingan, banyaknya pejabat yang menjabat komisaris beberapa badan usaha jalan tol. Kan ngeri, saya dengar ada dinamika misalnya apa? Pembangunan Cisumdawu, ya. Adikarya tidak boleh melintas, jalur yang menjadi area kerja berantas. Saya kalau boleh ngomong halo, ini emang negara siapa? Ini kan negara milik kita semua. Nggak boleh kemudian persaingan antar karya, kemudian menyulitkan yang lain. Ujungnya kan rakyat yang susah. Proyeknya jadi delay segala macam. Ya, saya sampai bingung kok kenapa gitu loh. Adikarya tidak boleh
masuk ke area konsesi yang sahamnya sudah dimiliki Berantas di mana tuh? Di sesi 5 kalau tidak salah di Sundau. Kalau kayak seperti ini nggak perlu. Ya, persaingan-persaingan yang endingnya merugikan rakyat, bahkan proyeknya jadi delay, kan cost of fund-nya bengkak. Ujung-ujungnya kita juga yang jadi masalah. Ya, saya kira ini pimpinan izin. Temuan yang disampaikan BPK ini harus menjadi warning buat kita semua. Ya, kami tidak mau menjadi bagian seremonial retorika hebatnya pembangunan jalan tol di Indonesia, tapi ternyata hanya menjadi bagian masalah di ujungnya. Kami juga tidak berharap bahwa sekali lagi proyek-proyek seperti ini menjadi beban di masa yang akan datang untuk generasi kita yang akan datang. Masa konsesi yang panjang itu harusnya bisa diapresiasi oleh seluruh pengusaha jalan tol untuk lebih maksimalkan pelayanan, apalagi standar pelayanan minimumnya, saya kira di beberapa titik juga harus terus diperbaiki. Ya. Saya mohon izin Pak Profesor Danang, saya tetap mengapresiasi upaya-upaya terbaik yang Bapak lakukan. Tapi tolong temuan BPK, temuan KPK, dan rapat kita hari ini tidak lagi rapat seremonial retorika. Karena kita punya beban bukan saja untuk saat ini, pada saat kita sedang diberikan amanah dalam formasi masing-masing, tapi kita memiliki beban untuk mengklarifikasi ini semua ke generasi yang akan datang, bahwa ini adalah proyek legacy yang jadi solusi, bukan prasasti yang bisa membahayakan anak cucu kita. Saya kira itu pimpinan sebagai masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Mulyadi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Danang terkait temuan KPK itu adalah soal 4, sekian triliun tadi Bapak sudah sampaikan. Ada sedikit perbedaan statement yang disampaikan oleh Pak Danang dengan yang juga disampaikan oleh temuan dari banyak pihak juga disampaikan kepada kami Pak, sehingga kita melakukan rapat pada hari ini. Yang pertama adalah tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan. Ya, perencanaan jalan tol masih diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 16 SE garing 16 garing SE garing DB 2020 tentang juknis perencanaan jalan tol. Padahal berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pasal 10 ayat 1 menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali. Beberapa persoalan inilah sehingga kita rapat pada hari ini. Kemudian lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Soal lelang ini malahan kalau menurut saya ini kawah candra di muka yang sulit sekali untuk kita bisa amati. Apakah lelang ini cukup fair, adil, dan seterusnya. Kemudian ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Hal-hal seperti ini, ya ibaratnya pemain juga sebagai wasit, kurang lebih seperti itulah. Jadi masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin membuat seperti pengawasan terhadap kinerja teman-teman di jalan tol ini sangat lemah. Karena ada hak rakyat yang kita pertaruhkan di sana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sudewo.